Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita perhatikan beberapa pengumuman dan warta jemaat sebelum melanjutkan dengan kebaktian. Yang pertama, jemaat peserta acara di gedung gereja mohon tetap menerapkan protokol kesehatan, terutama diimbau untuk mengenakan masker. Berikutnya Mas. Janji iman dana Natal sudah tercatat 15.550.000 tercatatnya ya. Dan yang sudah masuk 11 juta. Panitia Natal sepakat kelebihan dana akan disimpan untuk Natal tahun berikutnya ya. Kebutuhan dana Natal hanya 10, jadi pasti akan lebih dari yang dibutuhkan. Tapi yang masih mau terlibat silakan menghubungi Ibu Yayu ataupun Ibu Ina. Berikutnya, dalam rangka Natal 2023 akan ada lomba paduan suara antar organisasi, paduan suara PKMB, WBI, PBI, silahkan berlatih tinggal PKMB. Hari ini kita akan menyaksikan Backstreet Boy. Kalau minggu lalu JKT48. Ya. Ya, mulai 11 November sudah terjadi paduan suara gabungan, mohon dapat berlatih tiap Sabtu jam 7 malam di gereja. Rapat panitia perancang rutin akan diadakan minggu lalu 12 November dan hari ini akan membahas anggaran. Ya, silakan panitia perancang untuk dapat menghadirinya dan acaranya setelah kebaktian. Berikutnya. Gereja Baptis Indonesia Cibubur ada 3 kantong persembahan, merah untuk persembahan perpuluhan, emas untuk pembangunan gedung, dan biru untuk TPW Namotrasi. Silahkan memberi menurut kerelaan hati Bapak Ibu Saudara. Persembahan persepuluhan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online dapat ditransfer ke nomor rekening BCA atas nama Krisnawati 8770859027, akan dilaporkan di WhatsApp grup gereja. Jika ada koreksi mohon memberitahu gembala sidang. Data kehadiran minggu lalu, jam doa Rabu 8 November 27 orang di gedung gereja, secara online 20. Mari ikuti jam doa Rabu, banyak yang berdoa, banyak juga yang sampai kepada Tuhan untuk Tuhan menjawab doa-doa kita. WBI Cibubur Sabtu lalu 19 orang, kaum muda Cibubur Sabtu lalu 12 orang, puji Tuhan. Sekolah minggu lalu 67, kebaktian minggu lalu 94, KPW Cibubur minggu lalu 24 orang, puji Tuhan. Namotrasi 7 November 16 orang, KPW. Kebaktian doa hari Kamis 9 November 14 orang, remaja Namotrasi hari Sabtu 11 November 11 orang, sekolah minggu 36 orang. Kebaktian anak 19 orang, kebaktian umum 46, dan puji Tuhan ada PBI Namotrasi 12 November 7 orang. Petugas hari ini pembawa acara Bapak Sugeng Rianto, singers Bapak Awi Halimiarja dan Bapak Bagia Surian, pemain musik Saudari Wina, Bapak Setio Aji, lalu slide Saudara Damas, OBS Saudara Antoni, sound system Bapak Herman. Mohon mempersiapkan diri. Petugas persembahan hari ini diganti itu Pak Dwiarso, tidak bisa. Bapak Dinar dan siapa itu? Penerima tamu Bapak Dandung, Bu Rahayu, keamanan Saudara Boy Adil Kansai. Petugas minggu depan hari Rabu 22 November, ini bukan renungan, Bapak Rudi Patmanto harusnya membawa acara, atau mungkin saya lupa ya, Bapak Dinar ya, itu terus. Membawa acara Ibu Veta Praptinilar, pemain musik Saudari Wilhelmina, operator slide Saudara Yosafat Orisa, OBS Saudara Damasaka, operator sound system Bapak Simon Daniel. Membuka acara minggu depan untuk sekolah minggu Ibu Retno Mariningsi, pemain musik Saudari Venesia Amorkea. Lalu petugas minggu depan membawa acara Bapak Bagia Surian, pemain musik Saudari Valen, Saudara Peter, Saudara Putra, Saudara Damas. Slide Saudara Dian, OBS Bapak Sony Ondang, sound system Bapak Setio Aji. Persembahan Saudari Pelangi, Saudari Liana, penerima tamu Bapak Dinar Ibu Veta, keamanan Bapak Sujud Prasetyo.
Dari mimbar saya mengucapkan selamat ulang tahun. Hari Senin besok ada 2 yang berulang tahun. Ibu Ellen Novianti ya. Dan saudari Liana juga 20 November. Lalu adik Felicia Rebecca Setiawan tanggal 25 November. Oh, Bapak Adityo Teguh Novianto 27 November. Selamat ulang tahun Bu Ellen, saudari Liana, adik Felicia dan Bapak Teguh. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara bisa menyampaikan secara langsung ketika bertemu atau melalui WhatsApp grup gereja kita. Terima kasih, demikian pengumuman dan warta jemaat. Mari kita masuki kebaktian pagi ini dengan khidmat. Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Kita bertemu kembali dalam pertemuan kudus. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Saya akan membacakan dari Filipi 2 ayat 8 sampai yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita akan memuji Tuhan dengan judul Yesus Kami Puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu,
Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami puja dan kami sembah sebagai Raja. Kami percaya Engkau berdiri di tengah-tengah kami, dan kami berdiri juga di hadapan-Mu pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dari hari lepas hari. Kami percaya Tuhan bersama kami, dan kami dikuatkan karena Engkau berserta dengan kehidupan kami. Kami menyerahkan sekali lagi jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan, apapun yang diharapkan, kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Dan kami menyerahkan sekali lagi ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan berada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita akan tetap berdiri, kita akan memuji dengan ajaib Kau Tuhan. Kita akan memuji dengan penuh sukacita. Silakan bertepuk tangan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Terbanding kekuatan-Mu, Tuhan, Kau megah bagiku. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia.
kembali. Baik, kita akan membaca dasar firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Yohanes 10 ayat 30 sampai yang ke-42. Nanti akan diberikan judul pada khotbah pada hari ini yaitu Keilahian Yesus. Kita akan membaca silih berganti, kaum pria terlebih dahulu, kemudian kaum wanita. Ayat yang ke-30, saya akan membacanya. Salah ya? Kaum pria dan wanita, oke. Ayat ke-30, kaum pria. 3, 2, 1. Aku dan Bapa adalah satu, kaum wanita. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Kemudian Yesus pergi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tahu hari ini hari apa? Betul. Ada hal yang istimewa tanggal 19. Kalau ada yang tahu, nanti saya traktir makan bakso. Yang boleh tunjuk tangan. Hari Ayah, ada lagi? Bapak? Nah, bukan, jadi hari pria sedunia. Hari pria sedunia. Kalau hari Bapak itu jatuhnya tanggal 12 November. Tapi kalau hari ini tanggal 19 hari pria, hari lelaki. Selamat ulang tahun. Nah, pada pagi hari ini kita akan menyaksikan penampilan dari pria Baptis Indonesia. Kami mengundang Bapak untuk hadir, untuk tampil ke depan. Dan jangan lupa like-nya supaya kami bisa mengalahkan BBI kemarin. Terima kasih, selamat menyaksikan.
Terima kasih tepuk tangannya. Baik, kita akan memuji bersama dari Tuhanku Yesus. Kita akan menyanyi 4 bait, yang pertama bersama-sama, kemudian yang kedua kaum pria. Kembali deh, kaum wanita dulu, takut gantian. Yang kedua kaum wanita, yang ketiga kaum pria, keempat kembali kita akan memuji bersama-sama Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bangga. Kaum wanita, kaum pria. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah, jauh lebih indah Yesus terangmu di surga dan di dunia. Bersama-sama, apa yang indah dalam dunia ini? Apa yang indah dalam dunia ini, nampak dalam dirimu yang maha indah, harta surgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Tiba saja kita akan memberikan persembahan. Bapak Dinar dan Bapak Thompson akan menolong kita untuk mengumpulkan persembahan. Saya terlebih dahulu akan membacakan dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan, persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak Dinar akan menolong kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan siang hari ini mengucap syukur Tuhan anak-anak-Mu saat ini sudah beribadah di gereja ini. Sebentar lagi ya Tuhan Yesus kami akan menyerahkan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Sebagian daripada berkat yang Tuhan berikan kepada kami akan kembalikan kepada kerajaan-Mu
untuk pelayananmu di gereja ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan persembahan ini Engkau berkati bagi perluasan pengajaran Injil baik di sekitar lingkungan gereja kami ataupun yang ada di luar gereja kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Betapa agung dan mulia. Betapa agung dan mulia Al-Masih yang menang, terpancar dari wajahnya anugerah dan terang. Anugerah dan terang, tak mungkin ada bandingnya. Tuhanlah yang jaya, termulia dari yang mulia di dunia dan surga, di dunia dan surga. Dikala ku sesat benar, hilanglah haluan. Tuhan menanggung salib berat, memberi pengharapan, memberi kembali ke ayat yang pertama. pengharapan. Betapa agung dan mulia. Betapa agung dan mulia Kami undang Bapak Pendeta Al-Masih yang menang, terpancar dari wajahnya anugerah dan terang. Anugerah dan terang. Bapa di surga, biarlah kesempatan pagi ini oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kami dibuat dapat melihat betapa agung dan mulia Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami puji muliakan namanya, Yesus yang kami imani, Yesus yang kami layani selama ini. Berkuasalah atas hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan kami semua yang belajarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, sucikan, kuduskan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon pimpinan-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih pembawa acara, singers, pemain musik sudah menolong kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak serangan tentang keilahian Yesus. Seolah orang nggak masalah kalau Yesus pengajarannya baik, kalau Yesus disanjung, tapi kalau Yesus sampai disebut sebagai Tuhan atau Allah, mereka baru mempermasalahkannya. Nah, keilahian Yesus ini seringkali diragukan karena memang secara akal kemampuan kita berpikir itu tidak bisa memahami bagaimana Allah yang maha besar, maha hebat, maha kuasa menciptakan alam semesta ini kemudian masuk di dalam otak kita yang kapasitasnya kecil ini untuk membuat kita mengerti. Rasanya nggak bisa kita memahami. Wah, Allah kita jelaskan begini begitu, nggak mampu kita memahami, menjelaskannya juga.
Sehingga kadang daripada repot menjelaskan Yesus yang adalah Allah menjelma menjadi manusia, mending disangkal saja. Tapi bukan saja karena kemampuan berpikir kita tidak mampu memikirkan bagaimana Allah yang hebat itu, Allah yang maha pencipta, Allah yang kekal abadi yang tidak bisa mati, menjadi manusia yang bisa mati, menjadi manusia yang bisa haus, lapar dan mengalami berbagai penderitaan. Tidak saja karena tidak mampu memahami dan menjelaskan, tetapi juga karena kalau mengakui Yesus sebagai Tuhan, ya, ada konsekuensinya. Orang harus tunduk kepada Yesus, mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Yesus, padahal di dalam hatinya, enak aja, sama-sama terlihat sebagai manusia kok saya harus tunduk dan mempertanggungjawabkan hidup saya kepada Yesus. Jadi yang paling mudah adalah ya sudah menuduh Yesus bukan Allah saja, daripada saya harus mengakui Yesus adalah Allah lalu mempertanggungjawabkan hidup saya kepada Yesus. Namun tadi ayat-ayat yang kita baca secara silih berganti, kaum pria, kaum wanita dari 30 sampai 42, Bapak Ibu Saudara, itu semua menunjuk tentang keilahian Yesus dan semua ditulis oleh Rasul Yohanes agar kita percaya berdasarkan tujuan yang ditulis oleh Rasul Yohanes di Yohanes 20 ayat 30 sampai 31, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, tidak ada di layar. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Kalau dicatat semua Alkitab kita akan tebal ya. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Ya. Jadi Rasul Yohanes sengaja menulis ini supaya para pembacanya baik yang ada pada saat itu maupun kita pada masa kini percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan memperoleh hidup di dalam namanya. Jadi kita akan bersama-sama memperhatikan apa sih bukti keilahian Yesus dari Yohanes 10 ayat 30 sampai 42 yang sudah kita baca silih berganti tadi. Pertama, keilahian Yesus terbukti dari perkataannya. Mari kita lihat di ayat 30 tadi ya. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu, dan kata satu itu ditulis dalam bentuk netral, bukan maskulin. Jadi mungkin Pak Pendeta ini apa kok ada netral maskulin? Di dalam bahasa Yunani itu setiap kata benda itu akan dibedakan, oh ini kata benda maskulin. Ya. Kata kerjanya juga harus maskulin. Oh ini kata benda feminim, kata kerjanya harus feminim. Oh ini kata benda netral, maka kata kerjanya juga harus netral. Cara menulis bahasa Yunani seperti itu. Nah, ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, ya, aku, kata aku ditulis dalam bentuk maskulin, dan Bapa itu ditulis dalam bentuk maskulin, tapi kata satu ditulis dalam bentuk netral. Ya, sehingga di sini menunjukkan bahwa baik aku maupun Bapa, yaitu Yesus maupun Bapa, bukan satu pribadi, tapi sama-sama satu, dan satunya netral, berarti bukan pribadinya yang satu, tetapi esensinya yang satu. Ya, bukan pribadinya yang satu, tetapi esensinya yang satu. Nah, Yohanes secara konsisten menyatakan hal ini dalam Injil Yohanes karena Yesus berkali-kali mengklaim bahwa dirinya adalah pribadi yang diutus ke dunia oleh Allah Bapa, tapi pribadi yang berbeda dari Allah Bapa. Slide berikutnya. Ya. Di Yohanes pasal 1 ayat 1, ya, tidak ada di layar, mari kita lihat. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Kalau ditulis ini pada mulanya adalah firman, sejak dari kekekalan ada firman. Dalam hal ini Yesus. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Sesuatu yang bersama-sama dengan Allah pasti bukan Allah itu sendiri. Ya, pasti tidak menjadi satu, tapi ada bersama-sama. Jadi pribadi yang berbeda dari Allah Bapa. Tetapi bersama-sama dengan Allah sejak dari mulanya atau sejak kekekalan. Sehingga kita perlu jelas dalam hal ini bahwa Yesus adalah Allah tetapi berbeda dari Allah Bapa. Ya. Yesus tidak dapat disebut bersama kalau dia bukan pribadi yang lain. Kalau Yesus adalah Allah Bapa, tentu nggak bisa disebut bersama-sama dengan Allah. Tapi Yesus adalah pribadi lain dari Allah Bapa. Dan Yohanes secara konsisten menyatakan hal ini dalam Injil karena Yesus berkali-kali ya mengklaim bahwa dirinya adalah pribadi yang diutus ke dunia oleh Bapa, yang pasti pribadinya berbeda dari Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara, mengapa ini seringkali saya tekankan? Karena sekarang ini ya dengan bermajunya teknologi, dengan dunia media sosial ada banyak promosi, meskipun mengaku sama-sama Kristen, tetapi ada banyak promosi ya, dari gereja-gereja lain yang menyangkal bahwa Yesus itu Allah meskipun mereka mendukung pemberitaan Injil. Ya, meskipun mereka menyebut diri mereka Kristen. Allah itu, Allah yang kita sembah adalah Allah yang esa. Ya, slide berikutnya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang esa. Ya. Tetapi terdiri dari 3 pribadi yang berbeda dan tiap-tiap pribadi adalah Allah. Yesus dan Bapa adalah satu, bukan berarti mereka satu pribadi, tetapi satu esensi. Seringkali dalam kelas persiapan baptisan saya menggunakan segitiga ini. Ya, Allah Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Allah Bapa. Yesus bukan Roh Kudus bukan Yesus. Jadi itu pribadi yang berbeda. Ya, pribadi yang berbeda. Tetapi ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, beberapa orang menganggap, kalau yang ingin membuktikan bahwa Yesus bukan Allah, wah ini dia berkata, aku dan Bapa adalah satu karena mereka satu tujuan, slide berikutnya, untuk menjaga domba-dombanya. Mereka satu tujuan untuk menjaga domba-dombanya. Dan tetapi di ayat 28 ya, di ayat 28 kita melihat kalau itu sekedar berkata bahwa mereka satu tujuan menjaga domba-dombanya, Yesus dan Bapa satu tujuan menjaga dombanya. Tetapi Yesus di ayat 28 menyatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi Yesus tidak sekedar satu dengan Allah Bapa, tetapi esensinya sama dengan Allah Bapa, yaitu Allah, sehingga dia mampu memberikan hidup kekal kepada domba-dombanya, juga mampu menjaga domba-dombanya dari direbut oleh musuh-musuhnya. Ini adalah klaim atau pernyataan keilahian Yesus. Ya. Dan pendengar pada waktu itu yang langsung mendengar perkataan Yesus itu, karena tahu Yesus sedang menyamakan diri dengan Allah, kita lihat tadi di ayat 31, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Ya, jadi ini dianggap suatu dosa yang begitu mengerikan karena menyamakan diri dengan Allah. Sehingga reaksi mereka karena paham Yesus sedang menyamakan diri dengan Allah, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Tapi kenyataannya Yesus memang adalah Allah. Allah yang menjelma menjadi manusia tapi bukan Allah Bapa. Makin bingung saudara ya. Oh Pak, bagaimana kalau Yesus adalah Allah Bapa, ketika dia berdoa kepada dirinya sendiri dong. Atau ketika dia di kayu salib berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, dia berseru kepada dirinya sendiri. Yesus adalah Allah, ya, tapi berbeda dari Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara, di pasal 5 ayat 17 ketika Yesus
telah menolong orang yang lumpuh itu disembuhkan di kolam Bethesda, dekat kolam Bethesda. Yesus berkata demikian. Namun ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang dan aku pun bekerja. Sebab itu para pemuka Yahudi makin berusaha untuk membunuhnya, bukan saja karena ia melanggar peraturan Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyatakan dirinya sama dengan Allah. Jadi mereka sudah paham klaim Yesus ini, hanya kita saja yang pada masa sekarang membaca Alkitab ini kemudian otak-atik matuk meskipun gelarnya doktor, menyatakan bahwa Yesus bukan Allah. Dan Yesus tidak mau menurunkan atau mengurangi kadar penjelasannya. Udah ditentang mau dilempari batu, Yesus juga tidak menurunkan. Loh, karena memang saya Allah, justru kalau saya tidak berkata bahwa saya Allah, justru itu yang bohong. Ya. Sehingga Yesus baik di pasal 5 maupun di pasal 10, Yesus tidak mau menyangkal pernyataan dirinya. Malah mempertahankannya. Ya. Sehingga di ayat 34 sampai 36 itu Yesus kemudian mengutip dari Alkitab Perjanjian Lama, khususnya Mazmur ya. Dari 34 sampai 36 saya bacakan, kata Yesus kepada mereka, bukankah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman kamu adalah ilah. Jikalau mereka kepada siapa firman Allah itu disampaikan disebut ilah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah. Jadi kutipan dari Mazmur 82 itu, slide berikutnya. Ya, Mazmur 82 itu sebenarnya kecaman terhadap para hakim yang korup di Israel. Kamu bertindak seolah-olah kalian itu ilah. Hakim yang tidak adil, hakim yang korup, ya. Seolah-olah mampu menentukan takdir atau nasib hidup manusia. Nah, Yesus sedang menyamakan kalau orang yang begitu saja bisa disebut Allah. Kalau ini Alkitab yang saya baca versi terjemahan lebih baru lagi ya, sehingga menggunakan kata ilah. Kalau versi yang agak lebih lama yang mungkin Bapak Ibu Saudara bawa menggunakan kata Allah. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah ya. Nah, Yesus menggunakan Mazmur 82 itu menunjukkanlah hakim yang korup saja bisa disebut Allah. Kalau hakim yang korup saja bisa disebut Allah, apalagi aku yang benar-benar diutus Allah, aku yang benar-benar adalah Allah, kenapa kalian tidak memperbolehkan aku menyebut diriku adalah anak Allah? Gitu ya. Sehingga dari sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, ya, slide berikutnya. Ini saya sudah jelaskan pemazmurnya. Jika manusia dapat disebut Allah karena kedudukannya sebagai hakim, apalagi Yesus yang dikuduskan dan diutus oleh Bapa. Sehingga dari sini kita melihat memang perkataannya Yesus menunjukkan bahwa secara konsisten Yesus mengklaim dirinya Allah. Ya, di Yohanes 10 maupun secara konsisten di seluruh Injil Yohanes kata-kata Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mungkin terpengaruh pengajaran di luar sana lalu, wah benar kayaknya Yesus bukan Allah deh. Dan kayaknya lebih gampang diterima oleh agama lain kalau Yesus bukan Allah. Sehingga kita ikut-ikutan. Enggak, Alkitab menyatakan dari perkataan Yesus bahwa Yesus adalah Allah. Dan dia menyatakan itu. Sehingga kalau daripada terpengaruh pengajaran-pengajaran yang keliru, ya rajin-rajinlah baca Alkitab. Ya, supaya dasar iman kita semakin kuat. Ya. Tidak saja dari perkataannya bahwa Yesus adalah Allah, tetapi juga dari pekerjaannya. Mari kita lihat ayat 32. Ayat 32. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu.
Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Yesus berulang kali menunjukkan, kalau kamu masih nggak percaya aku, paling nggak lihat pekerjaanku. Apa ada sih orang atau manusia biasa yang bisa melakukan itu kalau dia bukan Allah? Baik membangkitkan orang mati, kalau nanti minggu depan kita belajar Yohanes pasal 11, orang yang sudah mati 4 hari yaitu Lazarus dibangkitkan. Yesus membangkitkan Lazarus itu. Dan itu tidak ada manusia yang bisa melakukannya. Bahkan orang-orang di gereja-gereja pada masa kini ada yang berusaha membangkitkan orang mati. Pak, kita tunggu sebentar lagi, kita doakan siapa tahu suami saya ini bangkit. Siapa tahu pendeta saya ini bangkit. Gak bisa, itu hanya karya Allah. Ya, gak bisa ya. Nah, pengajaran-pengajaran itu dan banyak yang tertarik, pengikutnya banyak ya. Tapi itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah, dan karena hanya Allah yang bisa mengerjakan, sementara Yesus sanggup mengerjakan, maka Yesus pantas saja menggunakan petunjuk ini loh, lihat dari pekerjaan-pekerjaanku. Aku ini Allah. Kalau nggak percaya perkataanku, percayalah pekerjaanku. Sehingga orang Yahudi yang bolak-balik tanya, tunjukkan kepada kami ini lagi bimbang, kamu ini benar-benar Mesias atau bukan sih? Loh, percayalah kepada pekerjaan-pekerjaanku. Lalu tadi di ayat 32 Yesus mengatakan demikian ya. Dan setelah penjelasan keilahiannya itu, Yesus menjelaskan lagi di ayat 37 sampai 38. Saya bacakan. 37 sampai 38. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yesus makin menjelaskan, orang sudah nggak ngerti makin menjelaskan ya. Dan Yesus tidak mau mengurangi penjelasannya bahwa Dia adalah Allah. Yesus sedang menyatakan, pekerjaanku menopang apa yang aku katakan bahwa aku adalah Allah. Dan kemudian Yesus berharap mereka mengetahui dan mengerti. Ya, slide berikutnya. Pekerjaan di dalam Injil Yohanes itu dimaksudkan secara khusus menunjuk kepada mujizat-mujizat yang telah dilakukan. Memang tidak sekedar mempromosikan tujuan Allah Bapa, tapi seringkali menunjuk kepada mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Ya. Slide berikutnya. Sehingga setelah Yesus menyembuhkan orang lumpuh dekat kolam Bethesda itu, Yesus mengklaim dirinya, Allah Bapa mengerjakan pekerjaan dan aku mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Allah Bapa kepadaku. Termasuk salah satunya yaitu menyembuhkan orang yang sudah sekian tahun mengalami lumpuh di samping kolam Bethesda. Jadi pekerjaan di sini yang dimaksud secara khusus menunjuk kepada mujizat-mujizat, selain juga menunjuk kepada promosi tentang kedatangan kerajaan Allah. Slide berikutnya. Dalam pengajaran yang sama Yesus menambahkan di ayat pasal 5 ayat 36 ya, pasal 5 ayat 36. Namun aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku menyelesaikannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa telah mengutus aku. Pekerjaan itulah yang kukerjakan sekarang, yaitu menyembuhkan orang lumpuh ini. Sehingga pekerjaan dimaksud adalah mujizat. Ya. Dan pengajaran Yesus ketika di ruang atas sebelum peristiwa penyaliban, murid-muridnya berkumpul, Filipus berkata, Tuhan, Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Loh ya apa sih kamu itu Filipus gitu ya. Mungkin kalau di Yesus orang Surabaya malah ngomong gitu ya. Gimana sih kamu itu Filipus? Kok minta tunjukkan Bapa kepada kami? Ya. Di Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami.
Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan bahwa Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi kalau masih belum paham perkataan Yesus, paling tidak lihat pekerjaan Yesus dan bisa menghubungkan, wah ini kalau bukan Allah nggak bisa. Ini maksud Yesus ya, kepada orang-orang Yahudi itu yang minta bukti, juga kepada Filipus yang diajarnya. Nah, meskipun demikian ada orang-orang yang skeptik. Slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Semua yang Yesus telah katakan dan kerjakan mujizat mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah Allah. Meskipun demikian ada orang Yahudi yang skeptik gitu ya. Coba tunjukkan satu mujizat kepadaku, nanti aku akan percaya. Giliran ditunjukkan mujizat satu lagi, khususnya di Yohanes pasal 11 di mana Yesus membangkitkan Lazarus, apa yang terjadi? Orang Yahudi tetap gak percaya. Malah keinginan hasratnya untuk membunuh Yesus makin kuat karena kalah populer dengan Yesus. Dan akhirnya mereka berhasil membunuh Yesus dalam peristiwa kayu salib. Tapi itu semua sudah dikehendaki demikian ya, direncanakan demikian oleh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin bertanya, Pak, kenapa sih menolak orang-orang itu? Kan mereka punya privilege lihat langsung bukti nyata dari Yesus. Kalau kita nggak ada yang pernah lihat langsung Yesus mengubah air menjadi anggur, atau melihat langsung di mana 5 roti 2 ikan dibagi-bagikan lantas cukup untuk 5.000 orang. Kita nggak pernah lihat langsung orang buta dari lahir kemudian dijamah oleh Yesus dengan menggunakan adonan ludah dan tanah, langsung bisa melihat. Kita nggak mengalami itu, tapi ini mereka melihat, mengalami, kok mereka masih menolak, nggak mau percaya Yesus. Mengapa mereka menolak? Ya. Jika Yesus bisa melakukan mujizat, maka Yesus adalah Tuhan. Kalau Yesus adalah Tuhan, maka mereka harus bertobat dari dosa-dosa mereka dan tunduk kepada Yesus. Nah, bagian ini yang mereka nggak mau. Sehingga karena runtutannya, kalau ngaku Yesus atau percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, dan mereka harus bertobat dari dosa mereka, lalu tunduk kepada Yesus yang adalah Allah. Daripada runtutannya begitu, lebih baik cut dari awal, udah nggak mau mengakui Yesus adalah Allah. Sehingga nggak harus bertobat dari dosa, nggak harus tunduk kepada Yesus, nggak harus mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Yesus. Nah, mengapa? Karena orang Yahudi masih suka dengan kekuasaan mereka. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami peristiwa-peristiwa ajaib dalam hidup kita yang secara orang awam kita berkata, wah ini mujizat Yesus. Tapi mungkin juga kita tidak mengalami atau tidak, tapi kita percaya kepada Yesus bahwa mujizat-mujizatnya yang disebutkan di dalam Alkitab membuktikan keilahian Yesus, itu menunjukkan iman yang kuat. Ya. Kan kata Yesus pernah berkata kepada Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita adalah orang yang berbahagia itu, tidak melihat tapi percaya. Mujizat-mujizat Yesus adalah bukti yang kuat akan keilahian Yesus. Ya, perkataan Yesus bukti keilahian Yesus. Pekerjaan Yesus terutama mujizat-mujizatnya bukti keilahian Yesus. Dan yang ketiga, keilahian Yesus terbukti dari pribadinya. Orang Yahudi memang mau melempar saja ya, tapi masih berusaha menahan ya, sampai Yesus selesai bicara. Tapi mereka tetap nggak mau terima kesaksian yang disampaikan Yesus bahwa dirinya Allah. Sehingga di ayat 39 dikatakan, sekali lagi mereka mencoba menangkap dia tetapi ia luput dari tangan mereka. Akhirnya mereka mau mencoba menangkap Yesus tapi luput dari tangan mereka. Lah kok bisa? Ini bisa saja merupakan keajaiban yang dilakukan Yesus ya. Mungkin caranya Yesus mampu membutakan mata mereka dalam waktu yang cukup lama. Ada kesempatan bagi Yesus untuk menyelinap dan pergi.
mereka bicara di hadapan Yesus, giliran mau nangkap kok nggak bisa dapat, itu kan aneh ya. Ini menunjukkan pribadi Yesus yang adalah ilahi, ya. Sehingga Yesus bisa melarikan diri meskipun bukan sudah ditangkap lalu meronta begitu, tidak ya. Tapi akan ditangkap tapi luput dari tangan, nggak kena ya. Tapi pada saat yang sama Yesus begitu berkuasa mengendalikan situasi sehingga musuh-musuhnya tidak berani menyentuh dia. Karena selain itu waktunya untuk Yesus tertangkap dan disalibkan belum tiba saatnya. Slide berikutnya. Dalam Injil Yohanes tidak ada seorang pun yang dapat menyakiti Yesus sampai saat yang ditentukan oleh Allah Bapa. Bahkan Yesus sendiri klaim di ayat 18 yang kita pelajari minggu lalu, aku berkuasa memberikan nyawaku sesuai waktu yang aku kehendaki dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Tidakkah itu membuktikan pribadi Yesus adalah Allah? Kalau belum waktunya aku berikan, ya nggak akan orang bisa menangkap aku, membunuh aku. Kalau sudah waktunya aku berikan, maka akan kuberikan. Ya. Bahkan ketika Yesus ditangkap di Getsemani, dia tidak melawan, ya, karena sudah waktunya dia memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi kita semua. Dan sudah banyak itu berulang ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang dikatakan di ayat 18, Yesus bukanlah kurban yang tidak mampu mengendalikan keadaan, tetapi justru dia mampu memberikan nyawanya pada saat yang diinginkan dan mampu mengambil kembali nyawanya pada saat yang diinginkan. Ini membuktikan bahwa dia adalah Allah, pribadinya adalah Allah. Perkataannya membuktikan dia Allah, perbuatan pekerjaannya membuktikan dia Allah, pribadinya membuktikan dia Allah. Dan bukti yang berikutnya adalah keilahian Yesus terbukti dari kesaksian Yohanes Pembaptis, ayat 41. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda mujizat pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini memang benar. Lalu banyak orang di situ percaya kepadanya. Sehingga Rasul Yohanes menutup bagian ini, Yohanes pasal 10 ini, dengan menjelaskan pelayanan Yesus yang pindah dari Yerusalem menuju ke Yordan, tempat Yohanes Pembaptis membaptiskan orang. Ya, pindah tempat pelayanan. Ya, slide berikutnya, di Yerusalem dia ditolak. Ya. Di Yerusalem dia ditolak, tapi kemudian di tempat Yohanes Pembaptis justru dia diterima. Dan pernyataan-pernyataan Yohanes Pembaptis, kesaksian-kesaksian Yohanes Pembaptis, ya, menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah. Saat ada orang-orang Yahudi tanya, kamu Mesias bukan? Kok kamu membaptis? Kamu Elia bukan? Yesus menjelaskan, saya bukan Mesias. Ya. Saya hanya orang yang diutus Allah untuk mendahului Mesias itu. Ya. Dan kemudian dia ketika Yesus lewat, dia menyebutkan kepada murid-muridnya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, menunjuk itu loh Yesus, itu loh anak domba Allah. Setelah menyatakan itu, setelah menyatakan bahwa Yesus akan membaptis murid-muridnya dalam Roh Kudus, Yohanes Pembaptis menambahkan bahwa Yesus adalah anak Allah di Yohanes pasal 1 ayat 34. Aku telah melihatnya. Saya bacakan dari ayat 33. Aku pun dahulu tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Karena pada peristiwa Yohanes Pembaptis Yesus ada turun Roh Kudus dalam rupa burung merpati, dan di situ sudah dikonfirmasi, ia inilah anak Allah. Jadi kesaksian Yohanes Pembaptis membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Ya. Tapi kemudian kita bertanya, kasihan banget ya Yohanes Pembaptis, akhir hidupnya tragis, dipenggal kepalanya. Slide berikutnya. Nah ini juga pernyataan Yohanes Pembaptis ketika murid-muridnya protes, guru itu orang itu kok membaptis di sana dan banyak yang pergi ke sana. Nah kemudian Yohanes Pembaptis, enggak apa-apa. Dia adalah mempelai laki-laki, sementara aku adalah teman pendamping mempelai laki-laki.
Aku ikut berbahagia. Kemudian dia menjelaskan dan mengakhiri bagian itu dengan Yesus harus makin bertambah dan aku harus makin berkurang. Ya. Di Yohanes 5:33 Yesus juga berkata, kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, maksudnya Yohanes Pembaptis, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Ia telah bersaksi tentang kebenaran. Apa yang dikatakan adalah kebenaran. Kalau Yohanes Pembaptis sampai salah, maka Yesus juga salah. Karena Yesus mengklaim apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis adalah kebenaran. Dan Yesus konfirmasi itu kebenaran. Sehingga di ayat 42 Yohanes pasal 10 ketika kita membaca tadi 41, banyak orang datang kepada Yesus dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda mujizat pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini, tentang Yesus, memang benar. Yohanes Pembaptis nggak pernah bikin mujizat, nggak ada catatan di dalam Alkitab, dan kalau Alkitab tidak menyatakan ya berarti tidak ada. Tapi dia setia bersaksi tentang Yesus, bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia terus bersaksi itu sampai akhir hidupnya dipenggal kepalanya. Kita kira kesaksiannya nggak berkhasiat ya. Orang sudah mati nggak bakal ada yang percaya. Tapi di ayat 41 ini Yohanes memang tidak membuat satu tanda mujizat pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini memang benar. Dan ayat 42, lalu banyak orang di situ percaya kepadanya. Loh, mereka mendengar kesaksian Yohanes Pembaptisnya sudah mati, sekarang mereka ketemu Yesus, lalu kemudian mereka melihat apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis, menghubungkan yang dikatakan Yohanes Pembaptis dan ketemu Yesus, lalu wah yang dikatakan Yohanes Pembaptis benar ya, kami percaya deh. Akhirnya justru mereka ini percaya kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan pelajaran sekolah minggu hari ini, kita perlu menjadi saksi yang setia. Bisa jadi ketika selesai bersaksi kita nggak melihat orang itu bertobat, bisa jadi ya. Tapi setelah kita meninggal dunia seperti yang terjadi pada Yohanes Pembaptis, orang itu kemudian menghubung-hubungkan dan oh iya ya benar omongan ibu itu tadi. Benar ya omongan orang tua saya. Oh benar ya omongan kakek nenek saya. Saya sekarang percaya deh. Nggak apa-apa orang yang kita beritahu tentang Injil nggak percaya sekarang. Terus saja setia memberitakan Injil. Terus saja setia memberitakan firman. Suatu saat ada momen tertentu di mana Allah akan bekerja, sehingga sama seperti yang terjadi di ayat 42, banyak orang di situ percaya kepada Yesus. Bukan di Yerusalem ya, slide berikutnya. Nah, yang terakhir, keilahian Yesus terbukti dari Alkitab yang tidak pernah salah ya. Di ayat 34 kata Yesus kepada mereka, bukankah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman Allah itu disampaikan disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Bapak Ibu Saudara, di sini katakan kitab suci tidak dapat dibatalkan di ayat 35. Kitab suci tidak dapat dibatalkan. Apa maksudnya itu Pak Pendeta? Artinya kuasa yang terkandung di dalam kitab suci tidak dapat dieliminir, tidak dapat dihilangkan. Dan ini seringkali mungkin atau Bapak Ibu Saudara sendiri pernah mengalami atau pernah melihat kuasa kitab suci. Meskipun kadang orang, wah kalau nggak bisa tidur baca kitab suci supaya ngantuk gitu ya. Kadang orang demikian ya. Bahkan anak saya kapan, wah khotbahnya agak panjang, kenapa dek? Supaya aku bisa tidur, ya ampun. Wah kamu ini dek. Gitu ya. Nah, kadang kitab suci diremehkan seperti itu. Kalau nggak bisa tidur baca kitab suci. Tetapi di lain pihak kita juga mendapati bahwa ketika orang membaca kitab suci, nggak ada yang menegur dia tentang dosa, bisa jadi nangis sendiri. Ya.
Saya lupa, mungkin kesaksiannya Bu Ellen saya lupa ya. Kalau enggak, salah satu bagian dari pelayanan sebagai penyuluh adalah ke rumah sakit ya. Ke rumah sakit untuk menguatkan orang Kristen yang sedang sakit. Nah, kalau saya enggak salah mengutip ceritanya, dibacakanlah Mazmur 23. Orangnya mulai pay attention gitu, langsung fokus. Wah, Mazmur 23 didengarkan. Enggak puas dengar, mohon Alkitabnya saya pegang, saya baca sendiri. Sampai di ayat berapa ya? Di bagian dia dan aku akan diam di rumah Bapa sepanjang masa. Enggak ada penjelasan apa-apa oleh Bu Ellen dan temannya yang konseling itu, tidak ada penjelasan apa. Tapi begitu membaca bagian dan aku akan diam di rumah Bapa sepanjang masa, orangnya emosional ya, menangis, terharu. Artinya benar ya, firman Tuhan tidak dapat dibatalkan. Kuasa yang terkandung di dalam Alkitab, meskipun kadang orang menggunakannya supaya bisa tidur, kuasa yang terkandung di dalam Alkitab itu tidak dapat dihapuskan. Bersifat otoritatif, berkuasa mengatur hidup seseorang, meskipun hanya dengan membaca saja, bisa jadi orang itu, wah, Alkitab ini benar, saya harus berhenti dari dosa saya. Alkitab ini benar, saya harus berubah dan lain sebagainya. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara nggak membaca Alkitab, nggak belajar Alkitab, kalau hidup Bapak Ibu Saudara nggak benar, ya bisa dimaklumi juga ya. Dengan membaca Alkitab akan menolong kita jauh dari dosa. Dan sebaliknya, dengan adanya dosa, kita akan dijauhkan dari Alkitab. Sehingga saudara pilih mana? Harusnya pilih mendekat kepada Allah dengan membaca Alkitab supaya hidupnya makin berkenan kepada. Slide berikutnya. Banyak orang mengecam keilahian Yesus dengan menuduh Alkitab dipalsukan. Ini murid-muridnya nih. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara pernah baca Alkitab yang bagian tulisan perkataan Yesus merah, bagian yang bukan perkataan Yesus hitam. Itu sebenarnya sudah merupakan pengkotak-kotaan. Wah, ini layak dipercaya ini karena omongannya Yesus langsung. Ini enggak layak dipercaya karena bukan omongannya Yesus. Itu adalah usaha-usaha yang dilakukan manusia untuk menuduh Alkitab palsu supaya tidak menyetujui bahwa Yesus adalah Allah. Sementara Yesus memandang Alkitab baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru diilhamkan oleh Roh Kudus dan layak untuk dipercaya, berkuasa mengatur hidup umat manusia. Kalau enggak mau percaya Alkitab ya rasakan sendiri. Ya, slide berikutnya. Yesus sering menggunakan kitab suci sebagai otoritas yang final. Menghadapi iblis yang menggoda dia di padang gurun, dia mengutip kitab suci 3 kali. Dia mengutip kitab suci sebagai dasar tindakannya. Slide berikutnya. Yesus berkata bahwa kitab suci memberi kesaksian tentang dirinya. Sehingga kita percaya bahwa Alkitab yang diilhamkan Roh Kudus adalah Allah juga, tidak mengandung kesalahan-kesalahan dan berotoritas mengatur hidup kita manusia, tidak saja orang Kristen tapi semua manusia. Dan itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Pak Pendeta, perkataan Yesus membuktikan Yesus Allah. Perbuatan Yesus, pekerjaan Yesus membuktikan Yesus Allah. Pribadi Yesus membuktikan Yesus Allah. Lalu kitab yang dipahami orang Yahudi membuktikan Yesus Allah. 4 bukti harusnya sudah cukup membuat mereka percaya. Tapi apakah kenyataannya? Enggak, mereka enggak percaya. Justru di tempat lain di luar Yerusalem, Yesus justru dipercaya. Sebagai penutup, terlepas dari semua bukti ini, beberapa orang Yahudi menolak Yesus sementara yang lain percaya kepada Yesus. Perhatikan perbedaannya di ayat 39 dan 42. 39. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia tetapi ia luput dari tangannya. Yesus memberitahu dirinya Allah, mereka mau mencoba menangkap Yesus tapi luput dari genggaman mereka. Sebaliknya di ayat 42, lalu banyak orang di situ percaya kepadanya. Ya. Di Yerusalem di mana kita memikirkan wah Yesus pasti akan disambut sebagai Mesias, ternyata dia ditolak. Sebaliknya di luar Yerusalem di mana kita berpikir orang di luar Yahudi nggak akan percaya, tapi ternyata Yesus disambut. Ya.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa pelajaran praktis di sini. Satu, kita mungkin tidak akan pernah bisa melihat bagaimana Allah menggunakan kesaksian kita, kesaksian Yohanes Pembaptis. Kita mungkin nggak lihat hasilnya ya. Wah, kesaksian saya ini nggak akan membuat orang itu percaya kepada Yesus ya. Namun kita tetap harus bersaksi, mengarahkan orang kepada Yesus. Siapa tahu momennya adalah ketika kita sudah meninggal, orang itu baru percaya kepada Yesus. Entah kesaksian kita kepada anak, kepada cucu, kepada pasangan hidup dan lain sebagainya. Tetap setialah menceritakan Yesus, setialah memberitakan Injil. Orang itu percaya atau tidak, setialah. Karena mungkin waktunya belum pas bagi orang itu untuk percaya pada Yesus. Kalau waktunya sudah tepat, maka orang itu akan percaya. Dua, kita belajar betapa sulitnya hati manusia kalau Allah tidak menjadikan orang itu sebagai miliknya. Para pemimpin Yahudi itu sudah punya 4 bukti bahwa Yesus adalah Allah, tapi mereka tetap gak percaya dan lihat langsung buktinya. Tetap mereka gak percaya. Sehingga ketika kita memberitakan Injil, slide berikutnya, pada saat yang sama berdoalah, Tuhan lembutkanlah hati anakku, Tuhan lembutkanlah hati menantuku, Tuhan lembutkanlah hati pasangan hidupku. Supaya dia melihat terang yang dari surga itu dan percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya di dalam penginjilan seringkali kita diminta berdua-dua. Satu bagian menginjili, satu bagian mendoakan. Ketiga, jika ada yang menolak kesaksian Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah. Penting kita sudah menaburkan benih. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada yang benih jatuh di tanah berbatu, ada yang benih jatuh di tanah semak duri. Tapi ada juga benih yang jatuh di tanah yang subur dan bertumbuh. Siapa tahu tanpa saudara sadari, orang itu menjadi tanah yang subur di beberapa tahun berikutnya setelah saudara sudah tidak bersama dengan dia lagi. Ya. Teruslah menabur benih Injil dan mengarahkan orang-orang kepada Yesus sebab dia adalah Allah. Bagaimana kita juga hidup menghormati Yesus sebagai Allah jika memang saudara beriman pada Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa Engkau mengutus Yesus Kristus untuk datang ke dunia sebagai manusia. Tujuan utamanya adalah menggantikan tempat kami, orang berdosa, untuk mati di kayu salib dalam keadaan kudus dan suci, sehingga kurban darahnya diterima untuk membayar hutang dosa kami yang begitu banyak, sehingga kami yang percaya kepadanya diselamatkan dan beroleh hidup kekal. Ada banyak godaan di luar sana untuk menyangkal Yesus. Tapi tolonglah kami untuk tetap meyakini bahwa Yesus adalah Allah. Yesus layak dipuji, disembah. Yesus Allah yang kepadanya kami harus tunduk dan memberi pertanggungjawaban. Tolonglah jika kami masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini, mampukan kami untuk terus memandang kepada Yesus, mengandalkan Yesus dan beriman kepada Yesus. Kami berdoa untuk orang-orang yang masih mengeraskan hatinya dan tidak percaya kepada Yesus. Mungkin itu anak-anak kami, mungkin itu cucu-cucu kami, mungkin itu pasangan hidup kami. Tuhan, jamahlah hati mereka. Izinkan mereka melihat terang yang dari Tuhan sendiri, sehingga percaya bahwa Yesus adalah Allah dan tidak ada keselamatan di luar Yesus. Meteraikanlah firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri merespon firman Tuhan ini dengan menyanyikan sebuah tekad, kalau ku hidup, aku hidup bagimu. Yesus, kau kebenaran,
memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Inilah tekad kita. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biarlah ini terjadi di dalam hidup kami. Selama kami hidup, hati kami tetap menyembah Engkau ya Yesus. Selama kami hidup, mata kami tetap memandang Engkau ya Yesus. Tidak ada suatu pun yang lain menjadi sandaran hidup kami selain Engkau Yesus. Seumur hidup kami, tolong jagalah kami, jagalah anak-anak kami, jagalah cucu-cucu kami. Kalau mereka ada di antara mereka yang sementara ini sedang mengembara, jika mereka milik kepunyaan-Mu, bawalah mereka kembali, membuktikan bahwa mereka adalah milik Yesus. Lawatlah mereka. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas pimpinan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir bakti kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkenan. Berkatilah jemaat-Mu satu persatu di dalam kehidupan pribadinya. Izinkanlah mereka melihat kuasa-Mu, kehadiran-Mu, penyertaan-Mu di dalam hidup mereka. Sehingga mereka meskipun mereka Engkau izinkan menghadapi tantangan, mereka akan kuat menanggungnya, bahkan memperoleh jalan keluar yang bijaksana dari Tuhan. Berkati tiap pribadi, berkati tiap keluarga agar ada damai sejahtera, keharmonisan.
Berkati tiap usaha pekerjaan apapun profesi yang ditekuni. Berkatilah jemaat-Mu sehingga mereka melihat bahwa yang membuat mereka berhasil bukan kerja keras, kerja hebat mereka, tetapi Allah yang mengatur rezeki di dalam hidup mereka. Demikian juga mampukan kami semua ya Tuhan, untuk mengasihi Engkau lebih sungguh lagi, untuk menjadi berkat bagi sesama kami lebih sungguh lagi. Keluar dari tempat ini, kami punya tanggung jawab yang sama melakukan firman Tuhan. Tolonglah kami. Tolonglah kami menjaga kesaksian hidup kami. Tolonglah kami tetap setia menyaksikan kasih di dalam Yesus Kristus, sehingga orang lain percaya kapanpun waktu mereka percaya, tapi kami tetap menjaga kesaksian hidup kami. Tuntunlah langkah kami kembali ke rumah kami masing-masing. Ada rapat panitia perancang, Tuhan memberkati sehingga rapat berjalan dengan baik dan lancar. Demikian Tuhan memberkati aktivitas kami sepanjang hari ini, sehingga nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Terima kasih ya Bapa di surga. Saudaraku yang terkasih, kiranya kasih yang dari Allah Bapa, anugerah yang dari Yesus Kristus, hadirat persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput orang percaya. Di dalam nama Yesus yang begitu mengasihi kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 360. Bapa, antarlah kami pulang ke rumah lagi. Amin. Berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.